dari pukul 17 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dulur-dulur pacak berinteraksi selama acara berlangsung di line telepon 0711 351 656 atau chat di WhatsApp 0897 7884 884. Ayo, kita isi bulan penuh berkah ini dengan kegiatan penuh ibadah dalam Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hito sore hari ini di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur mencak biasa di pukul 17 sampai dengan selesai kita bakal mengikuti dialog Hikmah Ramadan bersama dengan Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Sudah hadir di studio pada sore hari ini Ustadz Setiawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita di 16 Ramadan Ustadz ya hari ini. Iya benar. Baik, Ustadz, tema kita hari ini ialah iman kepada Allah, benar Ustadz? Iya benar. Oke, dipersilakan Ustadz untuk materinya hari ini, dan untuk pendengar yang ingin menonton siaran langsungnya melalui YouTube kita Pro 4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jika ingin bertanya, boleh ke WhatsApp di 0897 7884 884 atau ke nomor telepon kita di 0711 351 656. Ustadz, dipersilakan untuk materinya. Iya, makasih Cik Mita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam tahiyata ahlal jinan fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min ilahin illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini, di hari Jumat, di tanggal 6 Maret tahun 2026 Miladia, bertepatan dengan 16 Ramadan tahun 1447 Hijriah, kita dapat kembali bermajelis melalui program yang diselenggarakan oleh RRI Pro 4 ini, yakni Dialog Hikmah Ramadan, yakni kita mengkaji berbagai macam disiplin ilmu agama Islam dengan berbagai tema dan subtema di dalamnya yang kita kemas dengan bentuk program dialog. Jadi bagi jemaah yang ingin berdiskusi, yang nak bertanya dan lain sebagainya, atau juga memberikan masukan terkait materi kita, maka diaturi ke layanan yang sudah disediakan oleh RRI Pro 4 ini. Para jemaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita senantiasa dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, atas segala rahmatnya kita masih pacak puasa, masih pacak beribadat, dan masih pacak dengar kajian dari RRI Pro 4 ini setiap harinya, di setiap petangnya. Yang pada hari ini kita mengkaji tema sub dari rukun iman atau akidah, yakni iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka selanjutnya kita sama-sama untuk bersolawat dan bersalam
kepada junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para zuriat, para umat beliau yang istiqomah ada di jalan beliau. Dan semoga dengan kita istiqomah membaca salawat kepada beliau dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita kaget di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling tinggi dan paling agung, dan itu hanya bersumber dari baginda Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas terkait rukun iman secara umum, dan hari ini kita akan membahas sub ataupun pointer dari rukun iman itu secara khususnya hari ini pada bab rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah ini muliakan Allah, dalam surah Ali Imran ayat ke-62 kata Allah, wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada satupun Tuhan selain kepada Allah. Ada satu materi, satu pembelajaran yang sudah kita dapatkan secara turun-temurun dari guru kita, dari tetua kita, dari sesepuh kita, dan dari wong-wong sebelum kita terkait rukun iman ini. Dan itu dimaktubkan dalam kitab Perukunan Melayu yang disadur dari Sabilal Muhtadin karya Syekh Arsyad Al-Banjari. Sumber awalnya lagi materi tersebut yakni bentuk ijtihad dari seorang imam besar, seorang ulama besar, yakni Al-Imam Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan juga pemikirannya ini mirip tapi tidak sama dengan Al-Imam Asy-Syaikh Abul Mansur Al-Maturidi. Dua ulama besar ini sampai hari ini dijuluki sebagai dua ulama imam dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jemaah ini muliakan Allah, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 6 pointer dari rukun iman. Walaupun ada berbagai mazhab akidah ataupun ilmu kalam atau pemikiran teologi yang berbeda dengan kita, maka tugas kita bukan untuk ngejas saudara kita, kawan kita yang berbeda tersebut, tapi bagi kita pendapat yang paling jumhur, pendapat yang paling masyhur, dan pendapat yang paling kuat itu pointer rukun iman adalah 6, dan salah satu yakni iman kepada Allah sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, diajarkan kepada muridnya, sampailah itu kepada ulama-ulama di Nusantara ini, sampailah ke Perukunan Melayu, dan sampailah ilmu itu kepada kita saat ini. Jemaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara ataupun ngomong soal rukun iman, maka beriman kepada Allah adalah hal yang pertama. Jemaah yang dimuliakan Allah, sifat Allah itu terdiri dari 3 sifat. Ini dalam kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama yakni sifat wajib, artinya sifat itu melekat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sifat mustahil, yakni artinya sifat ini jauh dan tidak mungkin mendekat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yakni sifat jaiz, sifat prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam kajian akidah rukun iman kepada Allah ini juga kita mengenal namanya Asmaul Husna, nama-nama Allah. Lalu naik lagi ke derajat yang lebih tinggi dari itu, kita mengenal sifat-sifatnya Allah dan lain sebagainya. Para jemaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencoba untuk secara ringkas ataupun secara umum
menjelaskan ataupun mengingatkan kembali bagi kita yang mungkin dulu waktu sekolah, waktu madrasah, waktu ngaji, waktu TK TPA itu diajarkan, ditanamkan kepada kita, didoktrinkan kepada kita mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, yakni sifat 20 ini, sifat-sifat wajib bagi Allah ini tadi. Pertama, sifat wajib bagi Allah itu yakni wujud. Wujud itu artinya ada. Adanya Allah itu jadi segala yang diciptakan oleh Allah ini yakni makhluk. Allah itu khalik yang menciptakan, yang diciptakan itu makhluk. Segala yang diciptakan oleh Allah ini sifatnya saat ini ada. Sebelumnya itu tidak ada. Dan setelahnya itu juga tidak ada. Artinya, tidak usah jauh-jauh kita ambil contoh kita pribadi kita ini. Kita ini manusia ini. Sebelumnya tidak ada. Tidak kati artinya kan. Kita belum lahir ke dunia, belum diadakan oleh Allah. Lalu diciptakan, diadakan oleh Allah, dan kage suatu saat dan pasti itu kita akan tidak ada lagi. Artinya kita akan menuju kepada kematian. Nah, seluruh makhluk ciptaan Allah ini di alam semesta ini seluruhnya kecuali Allah Ta'ala itu dewek itu diadakan oleh Allah. Jadi yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Hanya zatnya Allah, seluruhnya diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengenai wujud atau artinya ada. Lalu jemaah ini muliakan Allah. Selanjutnya ada sifat namanya qidam. Artinya terdahulu atau tidak ada permulaan. Kalau kita ini belakangan, kontemporeri, seluruh makhluk itu Allah ciptakan kontemporeri, belakangan, terkini. Nah, Allah Ta'ala itu dewek tanpa mengenal batas ruang dan batas waktu. Zatnya itu dewek sifatnya qidam, artinya dahulu. Tidak ada permulaan, tidak kata yang mengawalinya, tidak kata mengakhirinya. Jadi apa namanya itu menembus batas ruang dan waktu sifat qidamnya Allah ini. Sedangkan kita ini diadakan oleh Allah. Artinya belakangan. Nah, entah walaupun itu duluan, ada yang lebih dulu lagi yakni Allah, dan ada yang lebih belakangan lagi dari kita. Karena kita adalah makhluk, seluruhnya ini diciptakan. Lalu selanjutnya sifat wajib bagi Allah yakni baqa, kekal. Sedangkan kita ini jadi khalik dan makhluk itu, khalik itu Allah, makhluk itu kita ini. Di antaranya seluruh yang diciptakan Allah itu makhluk. Tapi kita ngambil contoh kita manusia, diri kita dulu. Allah itu sifatnya kekal, baqa. Sedangkan kita ini sifatnya tidak kekal. Bisa jadi hilang, bisa jadi rusak, bisa jadi hancur, bisa jadi lebur. Yakni fana artinya. Tadi contoh yang sudah kita ambil dan paling mudah untuk kita ambil, ini diri kita dewek. Kita sebagai manusia, sebagai insan. Yakni kita tak katik tadi diadakan oleh Allah. Selanjutnya kita akan rusak, akan kekal. Yakni ketika kita kematian, maka tidak katik lagi yang namanya kita, yang ada itu hanya mayit dan ruhnya. Nah, lalu selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah. Sifat wajib bagi Allah ini yaitu mukhalafah lil hawadits. Artinya berbeda dengan makhluknya. Kalau kita makhluk ini butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh kelahiran, dan kage ada yang namanya butuh dengan kematian. Karena ngapo kalau kita sebagai manusia ini dak mati-mati dengan sifat dan zat kita yang saat ini Allah tunjuk pada kita ini, dak mati-mati artinya puluhan tahun bahkan ratusan tahun, maka itu bukannya bahasa itu lemak ataupun enak ataupun bagus lagi bagi kita, tapi justru sangat dak bagus. Itu kita rasakan. Ngapo fisik lah sudah dak mungkin lagi kuat. Begitupun juga dengan jiwa mungkin sudah terkekang dan lain sebagainya.
Nah, maka jemaah ini muliakan Allah, kita yang sifatnya tadi ada hubungan dengan bakok tadi, kekal tadi, ketika kita yang sifatnya fana, itu tentu turun sifatnya itu mukhalafah lil hawadis, artinya berbeda antara makhluk dengan Tuhan. Nah, kita ini terdiri dari atom-atom, terdiri dari sel-sel, terdiri dari berbagai unsur-unsur, sehingga terbentuklah alam semesta ini, termasuk diantaranya manusia, yakni makhluk tadi. Nah, sedangkan Allah Ta'ala sendiri berbeda, tidak terbentuk dari yang sedemikian itu, tidak terbentuk dari otonom itu tadi, tapi Allah Ta'ala terbentuk dengan zatnya sendiri. Maka sifat yang keempat ini, yakni mukhalafal hawadis, berbeda dengan makhluk. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah yaitu qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Jadi Allah itu dengan zatnya itu berdiri sendiri, tegak sendiri, tanpa ada sesuatu apapun ikut menaungkan atau menegakkan di situ. Nah, beda dengan makhluk. Kalau kita ini justru tidak bisa berdiri sendiri. Ngapa? Contohnya pada penciptaan, kita butuh dengan kedua kita. Ketika itu kita butuh dengan yang namanya sel darah, dengan namanya atom-atom terdiri dari otot-otot atau daging-daging kita, terbentuk berbagai tulang-tulang kita. Ditambah lagi nutrisi gizi yang masuk ke rahim kita. Lalu lagi belum cukup sampai di situ, butuh ditiupkan oleh Allah ruh, nafas atau jiwa. Lalu lagi ketika sudah kelahiran kita butuh makan, butuh minum. Minumnya harus dari air, airnya harus dari alam. Belum lagi makannya dari tanaman harus dibuat yang bersumber dari alam. Nah, artinya kita terbentuk dengan sesuatu yang tidak pacak berdiri sendiri. Ketika manusia itu hidup sendiri, berdiri sendiri, andaikan ada manusia ataupun makhluk hidup yang dia berdiri sendiri, tegak dengan sendirinya, maka sudah barang tentu dia tidak bisa hidup, dia pasti bakal mati. Dan dia pasti akan binasa, hancur. Karena dia sifatnya seluruh makhluk itu tidak bisa berdiri sendiri. Pun dengan alam semesta, ada matahari yang menghangatkan, ada planet-planet, ada bulan, ada tata surya, ada galaksi-galaksi. Nah, itu semua galau-galau itu dia pacak berdiri sendiri, saling topang di bawah naungan langitnya Allah SWT. Para jemaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah itu yakni wahdaniyah, artinya tunggal, maha esa. Sedangkan kita ini sifatnya justru banyak, artinya jauh dari kata esa. Kenapa banyak? Makhluk ini Allah jadikan berbagai macam, berbagai kelompok, berbagai klasifikasi, berbagai model, berbagai bentuk, dan itu saling melengkapi satu sama lain oleh Allah. Jadi kita jauh dari kata esa, kita ini banyak, baik itu unsur dalam diri pribadi kita, baik itu kehidupan kita maupun alam kita. Jadi kalau Allah itu esa, artinya hanya satu yang menciptakan, itu hanya satu yang menciptakannya banyak. Jadi zat Allah sifatnya wahdaniyah, maha esa, maha tunggal. Selanjutnya sifat wajib bagi Allah itu yang kudrah, qadrat itu kata bahasa kita, artinya berkuasa, punya kuasa. Allah itu punya kuasa, Allah itu berkuasa menciptakan, mengatur dan membinasakan. Sedangkan kita ini tidak punya kuasa. Kalaupun punya kuasa, itu hanya dipinjamkan dan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun kuasanya hanya kuasa dikit, hanya kuasa sepersekian bagian, bukan kuasa penuh atau kuasa mutlak. Contoh berkuasanya kita, mungkin kita hanya berkuasa untuk mengatur wong banyak karena kita disuruh jadi pemimpin dalam segala hal. Dan kita hanya terbatas pada wong yang kita pimpin. Dan itu pun bukan berkuasa mutlak. Kita tidak berkuasa atas jiwa dan raganya, kita hanya berkuasa untuk mengatur hati dan pikirannya. Nah, tapi kalau Allah berkuasa mengatur segalanya, berkuasa mengatur jiwa dan raganya, bahkan hidup dan matinya juga. Nah, sedangkan kita tidak punya kuasa untuk itu. Kita hanya dipinjamkan oleh Allah sepersekian kuasanya tersebut. Jadi kita ini aslinya tidak berkuasa. Jemaah ini muliakan Allah. Selanjutnya, yakni sifatnya Allah itu iradat, berkehendak. Jadi kalau Allah berkehendak, maka ayat yang menyebut kun fayakun, terjadi maka terjadilah, itu memang benar-benar adalah hak mutlak dan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bedanya berkehendak kita makhluk dengan Allah itu adalah kalau kita berkehendak, maka kita masih butuh sebab dan butuh akibat. Tapi kalau Allah tidak ketik sebab, tidak ketik akibat, dia berkehendak, dia berkehendak. Contoh ketika kita berkehendak nak nyari makan misalnya untuk ukuran. Nah, maka berkehendaknya kita itu harus dengan dengan
daya dan upaya, dengan gerakan, dengan usaha, dengan ikhtiar, dan juga ada akibatnya. Akibatnya ya ini kita dapat itu, ada kesenangan, ada kesenangan dalam hati kita mendapatkan sesuatu yang nak kita cari, itu ada kegembiraan, ada rasa happy. Nah tapi bagi Allah, iradah berkehendaknya itu tidak katik sebab dan tidak katik akibat. Kun payakunnya memang benar-benar mutlak. Kalau kita tidak mutlak, kita hanya dipinjamkan oleh Allah sifat berkehendaknya. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah, sifat Allah ini yakni sifat wajib bagi Allah, yakni ilmun, artinya mengetahui sekian bagian cuman. Jadi tidak, kita ini aslinya tidak mengetahui, tapi dinjuk tahu oleh Allah. Ilmu itu sumbernya seluruhnya dari Allah. Maka kadang kita ini, uang itu, manusia itu, makhluk itu disebut alim, disebut berilmu ketika dia merasa dia itu kurang terus dengan ilmunya, haus terus dengan ilmunya, dahaga terus dengan ilmunya. Dia selalu merasa kurang, selalu merasa bodoh, selalu merasa uang yang paling tidak berilmu di antara uang-uang. Nah itulah pada hakikatnya uang itu sudah mendapatkan ilmunya Allah. Selanjutnya, jemaah yang dimuliakan Allah, sifat wajib bagi Allah adalah hayat, hidup. Allah itu maha kekal. Kalau tadi kaitannya dengan baqo, maka sekarang hidup. Artinya Allah itu maha hidup, maha hayat selama-lamanya. Kalau kita makhluk ini hanya dihidupkan oleh Allah, kita ini hanya diberikan Allah napas, sebelumnya tidak katik napas, sedangkan kaki pasti akan Allah ambil lagi napasnya. Jadi kita ini aslinya tidak hidup, tapi dihidupkan oleh Allah. Nah selanjutnya jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi sudah 10 sifat wajib Allah, sisanya 10 lagi kaitannya dengan sifat turunan dari 10 tadi, yakni sama, artinya mendengar. Allah itu maha mendengar segala apapun yang dilakukan oleh makhluknya, sedangkan kita ini hanya didengarkan oleh Allah. Ngapa didengarkan? Ketika kita ngomong di sini tanpa ada alat bantu, uang yang jaraknya 10 meter dari kita sudah tidak bisa mendengarkan. Lalu sifat wajib bagi Allah selanjutnya yakni basar, artinya melihat. Kita ini hanya dilihatkan oleh Allah. Allah melihat segala makhluknya, sedangkan kita ini hanya dalam jarak beberapa meter, apalagi yang sudah mata minus pijak kami, itu melihatnya kita hanya dilihatkan oleh Allah, dan itu pun tidak secara keseluruhan, hanya 0 sekian persen. Kita hanya bisa melihat yang tampak baik, kita hanya bisa melihat
dengan cakupan luas yang sangat minim, apalagi yang tak tampak, maka kita sangat susah untuk melihat yang sesuatu yang tak tampak. Selanjutnya sifat Allah yakni kalam, artinya Allah berfirman. Kita ini hanya bisa berbicara karena diizinkan dan diunjuk oleh Allah lisan untuk bisa berbicara. Sedangkan kita tidak bisa berkalam. Karena buktinya ketika kita berbicara, ada yang kadang berfaedah, ada yang tidak berfaedah. Ada yang kadang bermanfaat, ada yang kadang tidak bermanfaat. Tapi ketika Allah berkalam, berfirman, maka seluruhnya menjadi kalam yang suci. Itulah Al-Quranul Karim. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah yakni qadiran. Artinya maha berkuasa. Jadi Allah itu kalau ada wong merasa berkuasa, maka Allah sifatnya maha berkuasa. Artinya apa jemaah ini muliakan Allah? Allah itu selanjutnya aliman, artinya maha mengetahui atau maha berilmu. Ketika ada banyak yang berilmu, maka Allah yang maha mengetahui atau maha berilmu, maha alim di antara itu. Selanjutnya sifat Allah yakni hayyan, artinya maha hidup. Ketika banyak yang merasa hidup, maka Allah lah ya aslinya sejatinya yang maha hidup. Selanjutnya lagi sifatnya sami'an, maha mendengar. Ketika banyak yang merasa mendengar, maka Allah lah yang maha mendengar. Selanjutnya yang nomor 19 yakni basiran, artinya maha melihat. Ketika banyak yang merasa melihat, maka Allah lah yang maha melihat. Dan yang terakhir yakni sifat Allah mutakalliman, artinya yang maha berfirman, maha berkalam. Nah, maka jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasa sudah berkalam, maka pada hakikatnya Allah lah yang lebih maha berkalam dibanding makhluknya. Nah, maka jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada telepon je. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan Uju dengan pertanyaannya Uju. Akhirnya untuk kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uju. Dari paparan Ustaz tadi ada bahan nak bertanya. Iyo, mak mana Bang Uju? Macam Ustaz Iyo. mengenai sifat Allah dan keimanan seseorang. Berarti seluruh yang ada di kita ni sifat Allah kalau berarti Ustaz. Iyo, benar, dipinjam ke Allah. Ngomong, ngawas. Iyo. Jadi punya dia kalau yang itulah mungkin yang Ustaz dipinjam ke sama kita tu. Berarti kalau kita tergolek tu berarti ada baiknya kalau artinya itu Ustaz Yo. Nah, kita lagi nak bertanya soal keimanan wong. Jadi dia ni pedagang, ngasol uang laku, dia nemui seseorang, katakanlah wong pintar menuju dia tu kan, minta penglaris. Yo. Pas tinjuk orang pintar itu penglaris berupa cincin Ustaz. Jadi dipakainya lah. Yo. Begitu dipakainya lagi jualannya. Berapa hari. Nah, tiba-tiba hari selanjutnya jualan dia tak laku. Yo. Apalah saya enggak kata kelakuan walaupun ada dua tak tahu biasa-biasa. Apa ni ngok di kotak dia. Nah, cincin tadi tinggal tak tergawa. Yo. Pantas ada kata kelakuan. Nah, yang anak tanya ke mak mana keimanan seseorang itu. Yo. Sudah itu kan termasuk syirik apa itu kalau dia ada dia itulah kena syirik itu. Kalau dia percaya dengan cincin itu kan. Yo. Jadi syirik itu syirik apa? Syirik itu kalau salah ada dua macam aku pernah dengar. Jadi itu Jadi sifat Allah yang ada di kita dipinjamnya itu berapa banyak dan itu keimanan seseorang itu mak mano karena dia percaya dengan cincin itu tadi. Yo. Gara-gara cincin itu dia jalan tak laku jadi keimanan dia itu mak mano. Dan macamnya. No sanksi apa yang macam itu kalau syiriknya termasuk syirik apa tu. Yo. Yo. Itu biasa saja dulu. Yo. Makasih Bang Uju. Yo, sama-sama Bang Uju. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Uju pertanyaannya. Pertanyaan pertama dulu kami jawab. Mengenai apa yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, yakni sifat-sifat yang dia sifatnya penginderaan Bang Uju. Berkata, berfirman, melihat, mendengar, hidup, mengetahui, berkehendak, berkuasa. Hampir seluruh sifat wajib Allah itu dipinjamkan ke kita. Nah, jadi ketika Allah meminjamkan sifat-sifat yang sifatnya penginderaan itu kepada kita, itu tuh bukan mutlak sepenuhnya punya kita. Buktinya ada. Buktinya ialah ketika kita nak ngunohnya, kita tak bisa mutlak ngunohnya. Contoh jak nyingok tadi
aku yang ada di sini dengan mato yang saat ini tidak bisa nyengok mengujuk di apa KM5 di kebun bunga. Nah, tapi kalau Allah bisa, nah kira-kira model itu. Dan juga suatu saat sifat itu bisa dembeknya be. Misal contoh ada sakit pada beberapa indera, atau juga tidak sakit tapi Allah mbek bersamaan dengan maut, dengan kematian gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan yang mengujuk kedua tadi, apa namanya itu, ketika ada wong dia minta penglaris atau apapun lah itu bahasanya dalam bentuk cincin ditunjukkan tadi, maka ketika dia itu meyakini bahwa sahanyo laris dan datangnya apa rezeki karena sebab cincin itu tadi, sebab barang itu tadi, perantara tadi, maka disitulah secara tidak langsung dia itu sudah syirik. Syiriknya bukan syirik yang langsung kufur, dia riddah murtad, itu bukan, tapi dia syiriknya syirik khafi, syirik yang halus, dan ini juga bahaya karena itu merusak hati. Nah, jangankan cak itu, kita baik percaya dengan ayat itu tidak boleh, percaya dengan ayat loh. Baca Fatihah. Jangankan dengan sesuatu yang sifatnya klinik, sifatnya mistis atau sakral itu. Dengan ayat pun kita tidak boleh yakin dengan ayat. Kalau dibaca ke Fatihah, budak ini pasti turun demam panasnya. Nah, tidak boleh itu. Itu tidak boleh. Karena dia yakin dengan ayat. Suatu saat dibacanya budak itu tidak turun, maka keimanannya terganggu. Keimanannya apa? Tergoyahkan itu ya. Nah, yang percaya itu boleh, yang percaya itu wajib percaya dengan yang punya ayat, ialah Allah. Nah, jadi ketika ada wong mak itu misalnya Pak Ustadz, tapi memang ada nian Pak Ustadz itu, yo di situlah memang Allah nak jadikan keimanan dia, Allah nak nyingok keimanan dia, dan memang Allah jadikan nian memang. Nah, bukan karena asbab barang tuh apa namanya itu pacak, barangnya itu dipegang laju dia jadi lancar, jadi luncur, jadi apa berhasil, jadi sukses, bukan, tapi memang disitulah Allah nak nyadikan apakah dia tuh masih kuat beriman ataukah dia tergoyahkan imannya. Nah, kira-kira model itu. Jadi kita jangan heran nyingok sesuatu yang model itu hal yang biasa itu. Ngapa yang biasa? Ya karena ketika dia itu berbuat yang syirik, artinya tuh secara langsung atau secara tidak langsung, apa nama itu, dan memang berhasil yang dia gawe tadi ini, maka disitulah pada hakikatnya Allah menjadikan dia untuk istidraj, Allah menjadikan dia untuk ujian bagi dia, atau bahkan Allah untuk mencoba, memberikan cobaan untuk dia tadi. Nah, maka jemaah ini muliakan Allah, ketika ada sesuatu yang aneh ataupun ada sesuatu yang ajaib, ya itu biasa. Bisa jadi memang itu kemuliaan bagi seseorang karena dia wong baik, bisa jadi juga itu istidraj bagi seseorang karena dia wong yang tidak baik. Nah, jadi sesuatu yang model itu yang aneh itu sesuatu yang biasa dan sesuatu yang tidak harus kita nganggapnya yang luar biasa, tidak, itu biasa. Ketika sesuatu yang ajaib itu ada di wong yang baik, maka bisa jadi itu mungkin karomah untuk dia, kemuliaan untuk dia. Tapi kalau sesuatu itu ada yang wong yang tidak baik, maka bisa jadi itu istidraj untuk dia, dan itu juga Allah kalau jadinya. Nah, ceknya telepon lagi, Cek. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dari Pak Asnu. Pak Asnu di mana Pak Asnu? Di Kenten. Pak Asnu di Kenten. Silakan dengan pertanyaannya Pak Asnu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Nanyo ini Pak Ustaz. Apalah kalau aku sering galak sholat sunat tahajud Pak Ustaz. Tengah malam itu galak merinding. Apalah Pak Ustaz. Macam hab ngomong bulu tuku kita berdiri macam itu Pak Ustaz. Iya. Iya, sering kalau aku ini. Alhamdulillah aku tuh hampir tidak pernah tinggal Pak Ustaz ya. Tiap malam ya. Iya. Itu Pak Ustaz. Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nyawabnya dari dua sudut, dari dua perspektif.
Cik Asno Pertama, kalau kita ngomong terkait sudut psikis, dalam psikologis, maka itu sesuatu yang biasa. Jadi artinya karena itu kan sholatnya sholat malam, situasi kondisinya juga beda, dan tidak segala wong melaksanakan sholat itu. Jadi apa istilah itu, bahasa itu momentumnya itu karena malam itu kan kuat dengan dingin, dan itu bisa jadi secara psikis menjadikan kita itu lebih apa istilah itu lebih merasakan sesuatu yang lain lah bahasa itu yang bahkan bisa menyebabkan merinding tadi. Itu kalau nak jawab secara psikis. Nah, tapi kalau secara sudut pandang agama, maka merindingnya itu tuh kita ini merinding ini ada banyak sebab, ada banyak macam. Pertama, merinding keringinan, ada. Yang kedua, merinding kepanasan, ada juga. Yang ketiga, merinding karena nahan sesuatu. Misal contoh nak nahan BAB, nahan BAK, ataupun juga wong yang lagi dia libido hiperseksnya lagi naik. Bisa jadi banyak sebab. Ataupun juga merinding itu karena keadaan, misal karena keadaannya sepi, karena keadaan situasi kondisi tempat yang dia yang dia saat itu berada itu tempatnya itu memang mengesankan kurang bersahabat dengan dia. Nah, bisa jadi itu banyak sebab. Nah, tapi dari berbagai perspektif itu, dari berbagai macam banyak sebab ini tadi, kalaupun misalnya merindingnya itu karena sesuatu hal ataupun sesuatu sebab musabab yang itu sumber yang katakanlah sifatnya godaan dari makhluk yang buruk kepada kita yang nak sholat tadi, maka bisa jadi memang ada itu. Nah, tapi bagi kita yang semacam itu menghadapinya ya ngapun nak takut, tidak usah nak takut. Ya cukup istighfar, dan kita pun dalam sholat itu kan berbacaan. Kita dalam sholat itu berdoa, kita dekat kepada Allah. Jadi melawan sesuatu yang model itu ya selain kita berta'awud, artinya baca na'udzubillah minasyaitonirrajim, kita juga melawan rasa takut kita itu tadi. Nah, itu jadi penting itu. Pertama, ikhtiar kita untuk melawan rasa takut itu dewek. Yang kedua, kita ya tentu berta'awud, na'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, itu yang terkait ini tadi. Jadi ada banyak perspektif yang bisa Anda tangkap dari cerita Cik Asno tadi. Baik, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya juga sudah hampir terjepit, kita sudah akan masuk ke ini ke acara program yang lain, maka kajian kita pada petang hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita galo-galo. Kami ucapkan terima kasih bagi para pendengar dan jemaah yang sudah bertanya. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada khilaf dan salah, baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Pada Allah kami mohon ampun dengan ucap nastaghfirullahaladzim. Kebenaran hanya milik Allah, sedangkan khilaf dan salah hanya milik diri pribadi kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya di Dialog Hikmah Ramadan hari ini. Dan pendengar, kita akan kembali di program acara kita selanjutnya di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana. Dan nantinya kita akan bersama mengikuti, menantikan beduk dan azan maghrib dari Masjid Agung Joyowikromo Palembang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, sudah kita peloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini baca dudulur peloi setiap hari selama bulan Ramadan di Pro 4 RRI Palembang, Harmoni Ramadan. Puasa datang hey, puasa datang hey. Dulur-dulurku yang belaga dan cindo, ayo